Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin waktu minggu lalu diisi sama Berarti Chandra ya sampai nomor 7 ya. Masih ingat? Udah lupa ya? Oke, baik. Jadi untuk hari ini Ibu lanjutkan yang kemarin yang pembahasan 2017 sampai nomor 7, berarti hari ini kita akan lanjutkan di nomor 8. Jadi ada sekitar 7 atau 8 soal lagi. Kita habiskan dulu yang 2017-nya. Oke, baik anak-anak. Nomor 8 katanya adalah seorang ahli genetik melakukan uji kromosom pada beberapa orang. Nah, saat menghitung jumlah badan bar, dia akan menemukan hal-hal berikut kecuali. Nah, mungkin kalian agak asing mendengar istilah badan bar ya. Badan bar itu adalah jumlah kromosom X dikurang 1. Nah, jadi rumusnya kayak gitu. Jumlah kromosom X dikurang 1. Nah, kalau secara fungsinya, nah sebenarnya setiap kromosom X, jadi kalau pada perempuan kan ada 2 kromosom X tuh. Nah, sebenarnya tidak kedua-duanya itu aktif. Jadi ada satu kromosom X yang dia sifatnya inaktif dan kode-kodenya itu tidak diterjemahkan. Kayak gitu. Itulah badan bar namanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kenapanya itu yang kita nggak tahu. Nah, yang jelas, nah ini adalah hasil temuan dari salah seorang ahli genetik yang menemukan bahwa ternyata tidak kedua buah dari kromosom X pada wanita itu berfungsi. Nah, jadi badan bar itu nanti gimana cara menghitung badan bar? Nah, badan bar itu adalah jumlah kromosom X dikurang 1. Jadi kalau misalnya perempuan punya XX, 2 buah X, maka berapa jumlah badan barnya? Jumlah badan barnya adalah 1 buah. Nah, gimana dengan pria? Ya, pria itu kromosomnya kan XY, pria normal ya, XY. Maka berapa jumlah badan barnya? Nah, nggak ada. Ya, berarti X dia kan cuma 1 tuh. X dikurang 1, berarti 0. Berarti pria tidak punya badan bar. Nah, maka kedua kromosom pada pria, ya itu berfungsi, X dan Y-nya berfungsi. Kalau ditanya berapa jumlah badan bar pada pria, nah dia tidak punya badan bar. Nah, berarti kalau kita kembali ke soal, pilihan yang A adalah tidak ada badan bar pada individu X0, berarti benar. Kan X-nya cuma 1, ya dikurang 1 berarti 0, tidak ada badan bar. Yang B, ada satu badan bar pada XX, benar ya nak? Karena 2X dikurang X berarti 1X, berarti ada satu badan bar pada wanita normal. Nah, yang C katanya ada satu badan bar pada individu XY. Nggak punya dong ya, karena pria itu hanya punya 1X. Nah, yang D ada 2 badan bar pada individu triple X. Nah, ini wanita super ya. Kita pernah singgung-singgung ini. Nah, ini adalah wanita super yang punya 3X. Nah, berarti dia punya 2 badan bar. 2X-nya tidak berfungsi. Hanya 1 sebenarnya yang berfungsi. Nah, yang E tidak ada badan bar pada individu XYY. Nah, ini pria, ini Jacob syndrome ya. Jacob syndrome ini karakter pria yang tinggi besar seperti kriminal. Nah, karena dia punya kelebihan 1Y. Nah, kalau ditanya berapa jumlah badan barnya, berarti nggak punya. Karena tetap aja X-nya cuma 1. Nah, jadi yang salah adalah yang C. Ya. Nah, pria normal tidak punya badan bar ya. Begitupun sebenarnya yang Jacob. Karena Jacob ini juga X-nya tetap cuma 1. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Masih aman, Bu. Oke, masih aman ya. Oke. Nah, nomor 9. Ini pelajaran evolusi nih ya. Faktor yang menghambat terjadinya spesiasi. Nah, mungkin kalian harus tahu dulu spesiasi itu apa ya. Ini kan kalau kalian belajar evolusi, nah salah satu bukti dari teori evolusinya Darwin adalah adanya spesiasi. Spesiasi itu apa? Spesiasi adalah proses terbentuknya spesies. Jadi ada tahapannya menurut Darwin dan para pendukungnya. Jadi semacam kalau mau jadi spesies A, spesies B, spesies C itu ada prosesnya gitu. Ya, maka apa saja sebenarnya yang membuat atau faktor apa saja yang bisa mempengaruhi terbentuknya suatu spesies.
Jadi kayak kucing hutan dengan kucing rumah, nah itu kan beda spesies ya. Yang satu Felix, ya kalau kucing rumah kan domestika ya. Kalau kucing hutan Felix entah apa gitu namanya ya. Jadi nama ujungnya itu kan nama penunjuk spesies gitu. Nah sama-sama Felix, sama-sama kucing, tapi ketika spesiesnya berbeda, maka ya beda spesies gitu. Nah ternyata kata para Darwinisme, nah itu ada prosesnya. Kenapa bisa ada kucing hutan, kucing rumah, kucing yang lain-lain gitu ya nak. Nah itu ada prosesnya. Nah apa saja? Nah, jadi mungkin kalian harus tahu dulu beberapa terminologi ya dari istilah-istilah yang ada di pilihan jawaban. Nah, yang pertama adalah domestikasi. Jadi domestikasi itu adalah proses mendomestikkan, yang menjinakkan. Nah, itu bahasa lebih umumnya, proses penjinakan. Jadi kalau misalnya kalian bawa kucing hutan dibawa ke rumah, nah lama-lama dia akan jadi kucing rumah. Jadi gitu nah. Nah, menurut para Darwinisme ya, kita belajar teori ya, bukan belajar benar dan salah di sini. Kita belajar teori gitu. Yang jelas pada Darwinisme ini sudah melakukan tahapan sesuai dengan metode ilmiah gitu. Nah, masalah di kemudian hari ternyata teorinya salah, ya itu sah-sah saja ya. Yang namanya sains itu akan berubah. Mungkin di tahun kalian nanti akan ada lagi perubahan-perubahan baru gitu ya, yang sekarang diakui benar, nanti bisa saja salah kayak gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kucing hutan kalian bawa ke rumah, ya namanya sudah Felix domestica, itu namanya domestikasi, dijinakkan. Apapun yang kalian jinakkan itu namanya domestikasi. Ya. Nah, maka pada akhirnya sekian tahun dengan perlakuan berbeda, akhirnya si kucing itu sudah menjadi spesies yang berbeda dari teman-temannya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian populasi kecil ya. Ini bukan istilah sih sebenarnya ya. Yang C, variasi fisiologis. Ya, variasi fisiologis ya adanya keberagaman ya dalam hal fungsi tubuh. Nah, itu. Ya, kalau beda spesies kemungkinan ya variasi fisiologisnya juga ada gitu. Nah, apalagi secara morfologi. Ya, morfologi itu bentuk. Ya mungkin kalau kucing hutan itu taringnya lebih tajam, kucing rumah tidak setajam kucing hutan gitu. Nah, maka secara morfnya itu sudah berbeda. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah frekuensi alel. Nah, kalau bicara frekuensi alel kan sebenarnya ini nggak asing buat kalian. Karena kan ini kalian juga bab di kelas 3 ya. Ini kan hitung-hitungan ya. Frekuensi alel ini dihitung oleh pakai rumusnya Hardy-Weinberg. Nah, kalau alel A besarnya 0,8 berarti alel A kecilnya 0,2 kan begitu. Nah, sekarang apa saja sebenarnya yang menghambat ya? Nah, berarti kan kita harus tahu dulu tuh apa sebenarnya yang mendorong si spesiasi itu terjadi. Nah, yang pertama pasti dong seleksi alam. Ya, ketika alam menyeleksi berarti terjadilah perbedaan spesies. Kan masuk akal. Ya, ketika jerapahnya Darwin ya versinya Darwin dulunya ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya pendek, yang lehernya pendek akhirnya tidak mampu bertahan, akhirnya semua spesiesnya mati, ya akhirnya hanya jerapah yang dengan spesies leher panjang yang hidup. Nah, berarti seleksi alam itu faktor pendorong ya terjadinya atau terbentuknya suatu spesies. Nah, kemudian populasinya harus besar. Nah, ya kalau populasinya kecil, apa yang mau diberagamkan gitu? Ya isi populasi itu cuma dua. Ya udah, apa yang mau dibuat, apa yang mau dijadikan, atau apa yang mendorong dia menjadi spesies yang berbeda kan nggak ada. Jadi syarat untuk menjadi spesiasi itu atau terbentuknya spesiasi itu ya populasinya juga harus gede dong ya. Nah, kemudian ya kayak kita bicara tadi, tentu ya, salah satunya adalah harus ada variasi secara fisiologi maupun morfologi. Ya, domestikasi tadi sudah kita bahas. Nah, ada dua istilah baru di situ, genetic drift dan gain flow. Jadi genetic drift ini juga aliran genetik sih kalau diartikan secara bahasa Indonesia. Nah, kenapa ada aliran genetik? Oh, bisa mengalir rupanya gen itu? Ya bisa. Nah, ya ketika terjadi migrasi kan, nah sudah terjadi genetic drift di situ. Ya.
terjadi migrasi orang Jerman pindah ke Indonesia, menetap sekian tahun, akhirnya menikah, punya anak dan sebagainya. Nah, itu kan sudah terjadi genetic drift. Ya, sudah ada aliran gen di situ. Ya. Nah, bahkan iya nanti efeknya adalah ke gen flow. Ya, adanya aliran gen. Nah, seperti itu ya, sudah terjadi pertukaran dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang mendorong terbentuknya spesies. Kayak gitu. Nah, ada di situ kata-kata yang pilihan berapa tadi ya? Nah, rendahnya variasi frekuensi alel. Nah, frekuensi alelnya harus gede. Jadi kalau mau terjadinya spesies, ya frekuensi alelnya juga harus gede gitu variasinya. Jadi kalau di sini dicontohkan misalnya, anggaplah ada 2 gen ya. Gen A besar dan gen A kecil. Jadi kalau gen A itu sudah punya porsi dalam satu lokus. Jadi kalau misalnya kalian ngebayangin kromosom itu garis lurus, ya. Nah, gen A itu sudah mengambil porsi 0,8 sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Kalau nggak paham nanti silahkan buka lagi bukunya. Ya, kenapa 0,8 A kecilnya 0,2 itu dijelasin kok di Hardy-Weinberg. Ada rumusnya, ya. Nah, jadi porsi si A kecil secara otomatis itu akan 0,2. Nah, maka kalau seperti ini kan timpang sekali gitu antara 0,8 dengan 0,2. Artinya apa? Nah, artinya apa? Besar peluang A besar itu yang lebih banyak nanti muncul dalam satu spesies. Gitu. Nah, maka variasinya kecil kalau begini ceritanya. Ya, pasti si A itu yang akan mendominasi, akan muncul dia dalam alel itu akan muncul dalam sebuah populasi gitu. Katakanlah A itu rambut lurus, A kecil rambut keriting. Nah, jadi sebagian besar orang nanti dalam populasi itu yang kita temukan adalah rambut yang lurus, bukan yang keriting gitu. Nah, maka ketika variasi alel itu kecil, nah maka untuk terbentuk spesies juga akan terhambat gitu. Ya. Nah, jadi kira-kira begitu penjelasannya. Nah, yang terakhir jebakan ya. Nah, jebakan adalah populasi kecil. Ya. Nah, populasi kecil. Nah, katanya di situ populasi kecil tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi ataupun mendorong terjadinya spesies. Nah, kalau populasi kan sebenarnya nggak boleh diisi hanya 2 makhluk, karena populasi itu kan kumpulan makhluk sejenis dalam sebuah ekosistem. Jadi kalau tadi Bu contohkan 2, nah sebenarnya populasi itu kan nggak boleh 2 gitu, ya harus beberapa jenis, dan beberapa jenis ini ya tergantung apakah nanti dipengaruhi oleh ada tidak variasinya secara fisiologi, ada tidak variasi secara morfologi, kemudian ada tidak proses domestikasinya. Jadi ternyata populasi ini tidak mempengaruhi, jadi dia nggak ada pengaruh apapun, tidak mendukung, tidak mendorong gitu. Ya, nah itu jebakan sih sebenarnya. Maka jawabannya adalah kalau bingung di soal ini, nah kalian sepertinya harus lebih banyak baca di bagian akhir dari bab evolusi. Ya, terutama di Hardy-Weinberg punya, karena kita kemarin nggak sempat ya sampai ngebahas di hukum Hardy-Weinberg. Ya, ada masalah? Nggak ada, berarti boleh lanjut. Nah, ini masih ringan nih, masih ringan ya. Jadi dia ngasih beberapa organel, ada 5 macam organel, dia nanya fungsinya, ya, fungsinya ataupun informasi terkait organel tersebut secara berturut-turut. Nah, kalau kayak gini biar cepat, menghemat waktu, kalian lihat aja nomor 1 dan 5 dulu. Gitu. Nomor 1 kan dia nunjukin mitokondria. Mitokondria itu sudah pasti respirasi seluler. Nomor 5 itu nukleus. Nukleus itu sudah pasti pengendali genetik. Nah, jadi kalian lihat awal dan akhir dulu. Kalau misalnya soalnya itu dia minta yang berturut-turut supaya waktunya nggak habis. Kalian bisa menghemat, bisa ngerjain fisika, bisa ngerjain kimia yang hitung-hitungan. Jadi biologi ini sebenarnya kalau Ibu bilang sih salah satu bidang studi yang kalian bisa panen poin. Satu, dia tidak banyak hitungan. Yang kedua, nah kalian bisa pakai trik sih sebenarnya untuk menjawab soal-soal biologi gitu. Yang waktunya bisa kalian gunakan untuk
mengerjakan soal yang sifatnya hitungan, fisika dan kimia. Nah, jadi otomatis dong ya, nah, jawabannya adalah D. Kalau salah di soal ini, Bu rasa kebangetan sih, ya karena ini bukan soal yang susah, yang sangat susah enggak, bahkan ini sangat mudah. Oke ya. Nah, kemudian kalian dikasih mulai dikasih ini apa sih ini ya namanya? Kurva ya, mungkin kurang jelas ya, Nak. Jadi ini zona A, ini zona B, zona C, ini balik lagi ke B dan A. Nah, katanya ini adalah hasil pengamatan dari pertumbuhan populasi ikan. Nah, katanya pertumbuhan paling tinggi itu ada di zona C, yang merupakan zona maksimum bagi pertumbuhan ikan. Secara grafik ya benar ya, kalian kan ngelihat di situ bentuk kurvanya itu paling tinggi itu ada di zona C. Nah, berarti pertumbuhan ikannya memang paling bagus di sini. Kenapa? Sebab zona A dan B, nah pada zona A dan B katanya ikannya stres ya. Ikannya stres sehingga pertumbuhan ikan terhambat dan hanya sedikit yang dapat bertahan hidup. Nah, menurut kalian nih, statement yang sebab ya, nah itu benar nggak ya? Benar, Bu. Benar. Bisa dijelaskan kenapa benar? A dan B katanya ikannya stres. Nggak bisa dijelaskan, Bu. Oh, nggak bisa dijelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau menurut saya nggak bisa ditentukan seperti itu, Bu. Ya, jadi gimana? Karena menurut saya kan kita nggak gimana ya. Bisa dikuatkan suaranya Sahrul? Siapa, Husin atau Sahrul? Iya, Bu, menurut saya pada zona B dan A tidak dapat disimpulkan bahwa ikan mengalami stres. Oh, nggak dapat disimpulkan bahwa ikannya stres. Ya. Tapi sepaham bahwa di zona A dan B ikannya hanya sedikit yang bertahan hidup. Iya, Bu. Oke, ada pendapat yang lain? Menurut saya benar sih Pak, Bu. Stres ikannya, Bu. Ikannya stres. Berarti karena stres ikannya cuma sedikit yang bisa bertahan hidup. Iya, yang lain? Nanya itu yang bawah itu bacaannya apa, Bu? Yang garis sumbu X-nya itu nunjukin apa? Suhu air. Oh, Suhu air. Iya, jadi itu suhu air dalam derajat Celcius. Nah, kemudian di sumbu Y itu adalah jumlah ikan itu ya. Jumlah ikan yang bertahan hidup. Kalian coba perhatikan lagi deh, di zona A itu sebenarnya ada nggak sih ikan yang hidup? Nggak ada, Bu. Nggak ada, nah. Oh iya. Di zona A itu kan nggak ada ikan yang hidup. Yang mulai tampak kehidupan itu di zona B. Nah, jadi ibaratnya nanti kalau mungkin kalian kuliah di jurusan biologi ya, ini salah satu praktikum fisiologi hewan. Nah, jadi kami itu pernah praktikum ini gitu. Ikannya ditempatkan di beberapa air dengan suhu berbeda. Nah, jadi ada yang ditempatkan di air hangat, di air yang sedikit panas, kemudian di air dingin dan sangat dingin gitu. Nah, jadi memang beberapa ikan ketika kita pindahkan ya bisa jadi di awal-awal memang tidak ada pertumbuhan apapun gitu. Karena dia mencoba beradaptasi dulu. Ini kok beda ya suhu airnya. Misalnya dari suhu biasa ya, suhu air biasa ya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin dipindahkan ke air yang sedikit hangat. Nah, pasti dia akan ini dulu, akan mencoba beradaptasi dulu. Jadi tidak ada pertumbuhan di zona A. Nah, setelah beradaptasi, beberapanya mampu bertahan, kemudian bertelur, memperbanyak diri dan sebagainya, ya akhirnya bertambahlah populasinya. Nah, ketika bertambah kan berarti anak-anaknya sudah harus beradaptasi dong dari kecil. Nah, makanya ketika dipindahkan lagi ke suhu yang lain, nah mungkin disinilah suhu optimal yang menyebabkan ikan itu bisa tumbuh dengan sangat baik. Gitu. Maka kalau misalnya dibilang di zona A dan B dia stres, nah sebenarnya mungkin stresnya di zona A aja nih, karena nggak ada pertumbuhan.
sama sekali. Di zona B sudah, ya sudah ada. Nah, sudah ada walaupun pada akhirnya ya ketika ditempatkan lagi di suhu yang B ini ya turun lagi. Nah, disinilah membuktikan bahwa di zona C ini yang paling baik gitu. Karena setelah 2 kali perlakuan, nah ternyata di zona B itu tidak sebanyak di zona C. Bahkan ketika di zona A tidak ada ikan yang bertahan hidup. Maka statement sebabnya salah. Gimana? Ada komentar? Iya, pas ya. Nah, kalian berarti harus mulai bisa membaca grafik, kurva, gitu-gitu ya. Nah. Iya, kenapa Sahrul? Sahrul, suaranya nggak kedengeran. Berarti di sini Bu, berarti ikan di sini Bu, dia itu stres karena tidak bisa menyesuaikan tubuhnya dengan suhu yang ada ya Bu? Iya, jadi stres di situ kan karena suhu. Gitu. Karena perlakuan kita adalah yang kita perlakukan itu di suhu airnya. Ya stresnya macam-macam sebenarnya. Cuma karena di sini konteksnya adalah suhu air, ya berarti stresnya karena suhu. Gitu. Oh, paham. Ya bisa dipahami ya kira-kira. Jadi masing-masing organisme itu punya kadar stres berbeda-beda. Jadi jangan kalian berpikir bahwa hanya manusia saja yang punya tingkat stres. Hewan juga, bahkan tumbuhan. Nah, cuma efeknya beda-beda. Mungkin kalau ke hewan itu lebih lebih mengalami penurunan. Jadi kayak pertumbuhan kalau pada ikan itu lebih menurun. Kalau pada manusia ketika stres lebih jadinya tidak produktif gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Nah, kalau pada tumbuhan justru ya stresnya tumbuhan itu bagus. Misalnya kalian lihat tanaman mangga di depan rumah itu nggak pernah mau berbuah. Udah ditanam sekian tahun tapi buahnya sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali. Itu ketika kalian buat stres, ya maka itu merangsang proses pembungaan. Justru kalau pada tanaman. Kayak mana caranya? Nah, caranya adalah salah satunya itu disayat-sayat. Jadi ambil pisau atau cutter, disayat-sayat aja batangnya, ya, disayat. Nah, kemudian nanti akan mengeluarkan getah dan sebagainya. Nah, itulah yang memicu stresnya tanaman. Jadi ketika stres, tanaman itu justru berbunga gitu. Nah, kayak gitu. Jadi macam-macam respon fisiologi ini, nah dia juga punya dampak berbeda-beda. Kalau pada hewan, pada tumbuhan, nah kayak yang kita contohkan tadi, nah efeknya juga akan beda-beda. Gitu ya, Nak. Nah, jadi untuk soal ini, pernyataannya benar, sebabnya salah. Nah, nanti coba deh lihat-lihat lagi soal ini, ya, karena ini soal termasuk yang sepintas mudah, tapi kok kelihatannya setelah dilihat-lihat banyak jebakannya, gitu. Ya, oke, kita lanjut dulu. Ya, nomor 12, dia masih bicara seputar hormon kehamilan. Di situ ada 2 hormon, estrogen dan progesteron. Nah, kemarin udah sempat kita bahas juga kadar kedua hormon ini ya. Nah, jadi ketika hamil kan ya satu siklus menstruasi itu kan kalau misalnya di awal ya, nah di awal itu kan naik dulu FSH gitu ya, FSH-nya naik nih yang hijau ini. Nah, kemudian kalau FSH naik diikuti oleh kenaikan estrogen, yang kuning ini, estradiol itu estrogen ini. Nah, diikuti dengan kenaikan estrogen. Nah, sampai di hari H, ya di hari H, di hari ke-14 atau di minggu kedua di satu siklus menstruasi, kan harusnya sudah mulai ovulasi, sudah mulai matang. Berarti FSH-nya mulai diturunkan, nih lihat, ya menjelang 14 hari. Gantian sama tugas si LH. Nah, otomatis ketika ini terjadi, yang bawah juga ngaruh. Ya, ketika LH naik, nah estrogennya mulai turun. Ya, turun sedikit. Nah, kemudian digantikan oleh progesteron. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat sebenarnya si progesteron inilah nanti yang berfungsi untuk membuat si dinding rahim ini semakin menebal. Ya, nah kerjasama sih sebenarnya sama si estrogen. Cuma di akhir ya, di ending, nah nanti progesteron lah yang membantu supaya si uterus itu bisa berkontraksi. Ini kan menjelang melahirkan ya, sudah 9 bulan.
menjelang melahirkan, jadi kedua hormon ini juga mengalami penurunan. Nah, di konteks soal kita, semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen akan meningkat, sedangkan progesteron semakin sedikit. Benar nggak kira-kira? Kalau dari kurva ini? Salah, Bu. Salah ya, harusnya progesteronnya, estrogennya juga meningkat, cuma kan tidak setinggi progesteron gitu ya. Nah, salah. Kemudian estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi, sedangkan progesteron sebaliknya. Benar atau salah? Salah, Bu. Salah, kebalik ya, statementnya kebalik. Jadi salah-salah jawabannya E ya. Nah, kemudian ini sama aja sih, nomor 13 ini gampang, nggak boleh salah. Produk reaksi terang, bolak-balik soal ini keluar. Apa jawabannya? 1 dan 3. Iya, 1 dan 3, benar ya. Jadi nggak boleh salah. Ibu rasa ini tidak perlu ada penjelasan ya. Produk dari reaksi terang itu adalah ATP dan NADPH. Ya, produk dari reaksi gelap adalah C6H12O6. Ya. Nah, kemudian 14, pembuatan tanaman transgenik. Ya, transgenik ini berarti kita sudah memindah-mindahkan ya transgen tertentu ke tanaman itu. Jadi misalnya kita pengen buat tanaman yang kalau malam hari dia bisa bercahaya. Nah, ini sudah mulai dibuat di negara Jepang ya. Nah, untuk apa rupanya? Nah, untuk menghemat. Jadi itu bisa ditanam di pinggir jalan sebagai pengganti dari lampu. Jadi nggak perlu lampu lagi di pinggir jalan, cukup nanam pohon yang kalau malam dia bisa berpendar. Nah, dari mana gennya? Bisa aja diambil dari kunang-kunang ya. Kunang-kunang itu kan kalau malam mulai memunculkan bioluminesensi ya. Jadi semacam pendaran dari tubuhnya sendiri. Nah, untuk mentransgenikkan si tanaman ini kita butuh perantara ya, biasanya kita pakai bakteri. Yang ditanya di soal ini bakterinya apa? Kalau lactobacillus kayaknya kalian udah sering dengar ya, lactobacillus casei. Nah, itu kan untuk buat yogurt ya. Nah, yang terlibat dalam proses ini ya mungkin ini juga hafalan nah sifatnya, tapi ini khas kok ya, soal ini khas. Jadi yang merupakan vektor ataupun perantara ataupun mak comblang untuk memindah-mindahkan gen ini adalah bakteri Agrobacterium. Kalau ditanya dia lengkapnya Tumifaciens gitu ya. AG biasanya kita nyebutnya itu bakteri AG, Agrobacterium. Nah, maka jawabannya adalah 4 saja, berarti dodol. Nah, kalau mau tahu yang lain-lain, nah inilah dia fungsinya ya. Thiobacillus itu untuk Thiobacillus itu untuk pemurnian dan ekstraksi logam. Nah, biasanya ini dipakai oleh orang tambang. Kemudian Bacillus, tadi ada Bacillus ya, pilihan Bacillus itu ini bakteri yang biasanya katanya sih pembentuk endospora. Bakteri ini menghasilkan protein yang dapat membunuh si ulat bulu, sehingga biasanya digunakan sebagai pestisida alami ya. Nah, kemudian Bacillus kan tadi di soal tidak disebutkan spesiesnya Bacillus apa. Jadi ada thuringiensis, ada Bacillus itu sebenarnya banyak. Ya, jadi ini salah satu contohnya, contoh si Bacillus. Yang terakhir, soal yang terakhir, nomor 15, proses yang dapat menghasilkan biodiesel murni. Hati-hati sekali, ada kata-kata murni di situ. Nah, kira-kira jawabannya apa ya ini? Ada yang tahu? Fermentasi bisa menghasilkan biodiesel, nah? Menurut kalian? Enggak, Bu. Bisa, Husin? Enggak, Bu. Enggak ya, nak. Biodieselnya sebenarnya yang diminta di soal adalah biodiesel murni. Jadi kalau misalnya kalian memfermentasi ya apapun lah ya, apapun sampah, apapun itu, nah bisa nggak jadi biodiesel murni? Belum bisa. Nah, kebetulan kita pernah punya tim riset yang membuat biodiesel yang kemarin alhamdulillah sampai ke nasional. Nah, biodiesel murni itu hanya dihasilkan setelah proses transisterifikasi. Nah, sepertinya kalau misalnya kalian belajar kimia, kalian akan lebih ini deh ya, lebih tahu sebenarnya transisterifikasi itu proses apa. Jadi ini semacam proses pemurnian akhir.
Ya, kalau kalian mau jadikan biodiesel kan benar-benar harus dipisahin gitu. Ya, ekstraknya itu dari komponen yang lain. Nah, prosesnya ini namanya transistorifikasi. Gitu. Kalau pengen dia jadi biodiesel yang murni yang bisa kepake untuk bahan bakar. Kalau cuma difermentasi, apalagi cuma difiksasi ya, itu belum jadi biodieselnya. Gitu. Nah, kami sudah coba, sudah uji coba dan sebagainya, ya maka proses yang terakhir itulah namanya transistorifikasi, dan kita tuh paling dari beberapa liter, kalau kami kemarin buat dari ini ya, dari minyak jelantah itu jadinya cuma dikit kali, sangat sedikit gitu, dari setelah dimurnikan secara transistorifikasi ini. Jadi nanti mungkin ini kalau misalnya lebih dalamnya di kimia sih belajar proses ini. Jadi jawabannya 4 saja, maka dodol. Ada pertanyaan sebelum tutup? Gak ada ya? Ya, kami menghimbau kembali ke kalian yang akan menghadapi ujian. Waktu semakin sedikit, maka targeting kalau misalnya kepengen tinggi, berarti usahanya juga harus besar. Ya, kalau misalnya kalian cuma pengen lulusnya mungkin nggak jauh-jauh, ya sesuaikan. Nah, jadi kalau misalnya nanti dipilihkan jurusan, memilih jurusan, diarahkan dan sebagainya, nah, coba lihat-lihat ya, ukur-ukur potensi diri usahanya selama ini tuh udah sampai mana. Nah, itu saja, waktu kita nggak banyak lagi. Setelah ini Pak Erwin ya yang masuk. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.